Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gosla Farabi dengan NIM 190204-083. Di sini saya ingin membuat video UAS dari mata kuliah Fisika Statistik yang berjudul tentang statistik Bose-Einstein. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu statistik Bose-Einstein. Yang pertama, statistik Bose-Einstein. Yang pertama ada sifatnya. Sifat sistem subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang sistem. Panjang gelombang de Broglie sistem tersebut memenuhi gelombang sama dengan H per MW, dengan M massa sistem dan V laju sistem. Karena M untuk sistem subatomik sangat kecil, maka panjang gelombang cukup besar. Panjang gelombang yang besar menyebabkan fungsi gelombang dua sistem yang berdekatan menjadi tumpang tindih. Kalau dua fungsi gelombang tumpang tindih, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua sistem yang memiliki fungsi-fungsi gelombang tersebut. Kondisi sebaliknya dijumpai pada sistem klasik seperti molekul-molekul gas. Massa sistem yang sangat besar sehingga lambda sangat kecil. Akibatnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi gelombang sistem-sistem tersebut, sehingga secara prinsip sistem-sistem tersebut dapat dibedakan. Pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berperilaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi kecepatan, sistem sangat besar sehingga panjang gelombang sangat kecil. Akhirnya jadi tumpang tindih. Yang selanjutnya ada konfigurasi boson. Statistik untuk menurunkan boson dinamakan statistik Bose-Einstein. Untuk menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sebagai dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita dapat membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Kelompok yang pertama memiliki keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Kelompok kedua memiliki jumlah keadaan G2 dengan energi rata-rata E2. Dan selanjutnya sampai kelompok S memiliki jumlah keadaan GS dan energi rata-rata ES. Terdapat NS sistem kelompok S dan terdapat NM sistem di kelompok M. Jika ditinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 keadaan dan N1 sistem, maka kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah beberapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusun benda dapat dilakukan sebagai berikut. Dapat dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pada gambar di bawah ini. Dari gambar 1:1, apapun cara penyusunan yang dilakukan, yang berada di ujung bawah kursi yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disangga oleh kursi, ataupun sistem harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi dapat dipertukarkan dengan harga G1 sama
G1 kurang 1 karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Bersama dengan sistem banyak N1, maka jumlah total benda yang dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 kurang G1 tambah N1 kurang 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1. Faktorial. Karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama sistem dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antara sistem dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar sistem adalah N1 faktorial dan pertukaran jumlah antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson dalam G1 keadaan hanyalah G1 kurang N1 G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2. Selanjutnya konfigurasi maksimum. Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Ambil logaritma ruas kiri dan kanan persamaan. Seperti yang sudah ditulis di 1.7, mana ln W sama dengan M sigma S sama dengan 1 dalam kurung GS tambah NS kurang 1 ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 kurang dalam kurung GS tambah NS kurang 1 kurung GS ln GS tambah GS kurang NS ln NS tambah NS. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan M sigma perkalian S sama dengan 1 NS dan U sama dengan M sigma perkalian S kurang 1 NS ES. Untuk assembly yang terisolasi, tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan. Jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut. Yang pertama ada delta N sama dengan M sigma perkalian S kurang 1 delta NS sama dengan 0. Yang selanjutnya ada delta U sama dengan M sigma S sigma perkalian S sama dengan 1 ES delta NS sama dengan 0. Yang selanjutnya ada aplikasi statistik Bose-Einstein. Yang pertama ada radiasi benda hitam. Teori tentang radiasi benda hitam menandai awal lahirnya mekanika kuantum dan fisika modern. Benda hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor terbaik. Benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas foton. Jumlah foton dalam kotak tidak terlalu konstan. Pada kalanya foton diserap oleh atom-atom yang berada di dinding kotak, dan sebaliknya atom-atom di dinding kotak dapat memancarkan foton ke dalam ruang kotak. Karena jumlah foton yang tidak konstan ini, maka faktor Bose-Einstein untuk gas foton adalah 1 per E per KT kurang 1 yang diperoleh dengan menggunakan delta sama dengan 0. Foton adalah kuantum gelombang elektromagnetik. Einstein foton direpresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri dalam kotak. Karena gelombang elektromagnetik memiliki dua kemungkinan arah osilasi yang saling bebas, maka kedapatan keadaan foton dalam kotak merupakan
Selanjutnya ada hukum pergeseran yin. Gambar 1.2 adalah plot A dalam kurung lambda sebagai fungsi lambda pada berbagai suhu. Tampak bahwa lambda mula-mula naik kemudian turun setelah mencapai nilai maksimum pada gelombang lambda m. Kita dapat menentukan lambda m dengan mendiferensial I lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan dE dalam kurung lambda per D lambda garis lambda m sama dengan 0. Seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada persamaan Stefan Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai tak terhingga. Hanya intensitas gelombang yang dipancarkan berbeda-beda ketika panjang gelombang menuju 0. Selanjutnya ada kapasitas kalor kristal. Dalam kristal-kristal atom bervibrasi, jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantitasi. Kuantitasi getaran atom tersebut disebut fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum n adalah En sama dengan dalam kurung n tambah 1/2 tutup kurung Hv. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil delta sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distributor untuk fonon. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar. Baiklah, cuma segitu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.